Oke, shalom teman-teman, kawan-kawan, Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan WFM. Pada sesi kali ini saya akan bicara tentang poligami. Apakah poligami ini ajaran dari Tuhan atau ajaran dari hawa nafsu manusia? Dan fokus pembahasan malam hari ini adalah tinjauan Alkitabiah tentang poligami. Ini satu topik yang perlu mendapat perhatian khususnya untuk para kaum wanita supaya para wanita bisa mempertimbangkan kebenaran ini dan juga laki-laki supaya laki-laki jangan otaknya otak poligami dan wanita juga jangan mau dipoligami. Oke. Kalau secara pengertian kan poligami itu merupakan perkawinan yang dilakukan oleh satu pria dengan banyak wanita sebagai istrinya. Nah, ada yang mengatakan ya pokoknya banyak lebih dari satu lah, dua, tiga, empat di situ ya. Ada yang mengatakan kalau sudah bosan ganti boleh katanya unlimited edition katanya ya. Yang ngomong itu orang hebat menurut mereka. Tapi itulah itu ya. Kita tidak bahas mereka tapi kita akan bahas di alam Alkitab. Dengan pembahasan Alkitab dari Alkitab ini akan membukakan mana yang harus kalian pilih, mana yang harus kalian ikuti. Mau ajaran yang Alkitab atau ajaran yang lain itu hak pribadi. Oke ya. Kita pertama, adakah larangan poligami dari Tuhan di dalam Alkitab? Larangan dalam pengertian begini ya, Tuhan sendiri berbicara tidak boleh poligami. Kalimatnya secara hurufiah atau letterlet. Saya membaca di dalam Alkitab kalimat yang melarang langsung ya, secara langsung tidak boleh poligami, hai manusia. Kalimat seperti itu secara gamblang tidak ada. Oleh karena itu, ini menjadi pertanyaan. Ini menjadi pertanyaan khususnya orang-orang yang sangat mengagungkan ini ya. Ayat mana dalam Alkitab yang berbunyi larangan tidak boleh poligami? Kalau ada teman-teman langsung melarang nggak boleh poligami, ngomong begitu ya, nggak boleh punya istri lebih dari satu, nah itu nanti akan kita bahas. Memang ada di dalam kitab Taurat, seorang raja tidak boleh memiliki istri lebih dari satu atau istri banyak ya. Yang berikut, apakah perintah kok adakah perintah poligami dalam Alkitab? Kalau tadi kan ada nggak larangan? Yang kedua, ada nggak disuruh orang poligami dalam Alkitab? Ya saya katakan tidak ada juga. Jadi tidak ada dilarang poligami untuk semua manusia. Secara hurufiah tertulis tidak. Tetapi perintah juga manusia boleh poligami atau harus poligami. Minimal istrinya sekian, maksimal sekian. Ah, tidak ada juga ya. Jadi ini menjadi pertanyaan yang harus dipikirkan. Jadi ayat mana dalam Alkitab perintah poligami? Silakan poligami, poligami itu mulia, poligami itu luar biasa. Adakah di dalam Alkitab? Jawabannya jelas tidak ada. Jadi jika tidak ada perintah, jika tidak ada larangan, maka bagaimana sebenarnya? Nah, ini akan kita masuk kepada materinya. Bagaimana sebenarnya kalau tidak ada? Karena ini kan polemik orang. Di dalam Alkitab tidak ada larangan. Kalian hai orang-orang Kristen itu, kalian mengada-ada katanya kan. Tapi kalau ditanya nggak ada juga disuruh. Sekarang jalan tengahnya, jalan yang benarnya bagaimana? Artinya kita tidak mencari yang secara hurufiah larangan, secara hurufiah perintah. Tetapi kita akan masuk kepada data Alkitab. Oke. Jika tidak ada larangan dan tidak ada perintah secara langsung atau secara hurufiah, maka kuncinya adalah lihatlah ketetapan, lihatlah program Allah, hukum-hukum Allah tentang perkawinan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu cari ada larangan atau ada perintah. Bukan di situ esensinya untuk membahas poligami. Tapi esensinya adalah lihatlah ketetapan Allah tentang perkawinan. Lihatlah program Allah tentang perkawinan itu sendiri. Ketika segala keputusan itu sudah melenceng, tidak sesuai dengan
ketetapan atau program Allah tentang perkawinan, maka tidak ada lagi keraguan mengatakan bahwa ajaran yang tidak sesuai dengan ketetapan dan program Allah tersebut tentang perkawinan itu sendiri sudah salah dan itu dosa dan itu tidak dibenarkan. Itu ya. Oke, kita masuk kepada sebelum kita masuk kepada poligami, bahas tentang poligami. Yang pertama, kita harus membedakan dulu antara pernikahan dengan perkawinan. Alkitab itu tidak menekankan hubungan suami istri itu dalam rangka pernikahan, tetapi perkawinan. Halo, Malai. Kenapa? Karena secara etimologi, pernikahan dengan perkawinan itu berbeda. Kalau pernikahan itu secara etimologi nikah itu mempunyai beberapa arti. Bisa artinya berkumpul bersatu, tapi ini lebih kepada bersetubuh dan akad. Jadi ada persetubuhan. Bahkan kalau mau dilihat lagi, nukah itu artinya hubungan seks ya. Adapun kata nikah secara terminologi menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Jadi seolah-olah dari pengertian itu nikah itu ya hubungan seks gitu ya, hubungan seks dan itu memang secara etimologinya. Tetapi kalau perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Jadi ini artinya hubungan permanen antara dua orang yang diakui. Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin. Kata itu berasal dari kata Jawa kuno, kaawin atau kaahwin, yang berarti dibawa, dipikul, atau diboyong. Jadi wanitanya meninggalkan bapak dan ibunya atau laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya baru bersatu, diboyong. Jadi itu namanya, tapi bukan berbicara seksual. Dan yang diberkati di gereja itu bukan pernikahan, tapi perkawinan. Pernikahan itu adalah rekreasi dari perkawinan. Tetapi perkawinan itu adalah lembaga atau ketetapan Allah. Sekarang yang harus kita bahas di sini adalah bagaimana pandangan Alkitab tentang perkawinan, khususnya berkaitan dengan poligami. Oke, yang pertama untuk memahami bagaimana posisi poligami di dalam iman Kristen, maka kita harus mengerti apa rancangan Allah yang semula sebelum adanya dosa. Di sini ya, dikatakan sejak semula Allah menetapkan perkawinan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama dan paling tinggi di muka bumi. Lembaga pertama dan lembaga tertinggi di muka bumi ini pertama kali itu adalah keluarga. Oke, ini harus diperhatikan. Kejadian 1 ayat 28 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan di sini sangat tegas ya, sangat tegas bahwa Allah memberkati mereka. Mereka di sini dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Lalu berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Perhatikan di sini, jadi perkawinan di dalam Kristen itu yang pertama adalah dua orang diberkati, disatukan di dalam nama Tuhan. Kemudian ada namanya beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi perkawinan dulu diberkati, baru masuk kepada nikah. Di situ ya. Tetapi di sini catatannya dua orang. Satu laki-laki, satu wanita. Apa ini? Nah itu ya. Satu wanita, satu laki-laki. Catatannya, tujuannya apa? Bagaimana manusia itu menjadi wakil Tuhan di dalam menguasakan bumi, di dalam mengelola alam ciptaan Tuhan. Jadi rancangan Allah yang semula pradosa itu adalah satu laki-laki dan satu wanita.
Baru perkawinan yang dirancang oleh Allah sejak semula itu adalah monogami. Ya, Allah menciptakan seorang laki-laki dengan seorang wanita bersatu menjadi satu daging, tidak lebih. Jadi ini dasarnya, ya, monogami. Inilah rancangannya. Jadi seorang laki-laki, perhatikan di sini seorang, bukan dua orang, dan seorang wanita. Ada di sini kata seorang. Inilah program Allah sebelum adanya dosa. Jadi seorang laki-laki dengan seorang wanita bersatu menjadi satu daging. Bersatu dalam satu lembaga kudus. Tidak lebih. Dari sini kita tahu berarti kalau ada yang lebih laki-lakinya atau wanitanya itu bukan perkawinan yang dirancang oleh Allah. Kita lihat di sini ya. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan ya. Yang sepadan. Ya, yang sepadan dengan dia itu artinya apa di sini? Yang sepadan dengan laki-laki satu orang, ya satu orang wanita itu namanya yang sepadan. Kalau satu laki-laki, dua orang wanita itu bukan sepadan. Itu namanya timpa di situ ya. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan ya. Kalau yang sepadan dengan seorang laki-laki, Adam waktu itu adalah dua orang wanita. Tentu Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta ketika menciptakan Hawa harus diciptakan dua. Tetapi di hadapan Tuhan karena yang seimbang, yang sepadan dengan seorang laki-laki, haruslah seorang wanita maka diciptakan seorang wanita. Kalau yang sepadan dengan seorang laki-laki adalah empat orang, maka Adam itu akan diambil empat tulang rusuknya atau satu tulang rusuknya dibagi-bagi empat. Kemudian dibentuklah empat orang si Hawa atau lima atau tujuh atau sepuluh atau sembilan. Terserahlah. Tetapi jelas dikatakan di sini yang sepadan dengan Adam, ya satu wanita, makanya diambil satu tulang rusuk. Nah, jadi yang sepadan menurut Tuhan itu satu laki-laki, satu wanita. Itu menurut Tuhan. Jadi kalau ada ajaran yang bertentangan dengan hal itu, ya Tuhan yang berbeda. Allah yang berbeda itu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Perhatikan di sini, satu rusuk. Jadi satu laki-laki diambil satu rusuknya, kemudian dibentuk satu wanita, itu namanya sepadan. Tidak dikatakan satu rusuknya diambil atau dua rusuknya diambil, kemudian dibentuk dua wanita, 3, 4, 5, sampai 9 atau 10, terserahlah. Nggak ada. Jadi jelas sekali di sini, seorang perempuan, di sini ada seorang perempuan lalu dibawanya, dibawa oleh Tuhan kepada manusia itu, kepada Adam. Seorang ya, tidak dikatakan dua orang perempuan. Oke, kita lihat lagi. Sebab itu, seorang laki-laki, ditegaskan lagi di sini seorang. Ya, seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya, perhatikan ya, bersatu dengan istrinya. Tidak dikatakan istri-istrinya, tapi bersatu dengan istrinya, tunggal. Artinya seorang laki-laki bersatu dengan istrinya. Tidak dikatakan bersatu dengan para istri-istrinya, enggak ya. Sehingga keduanya bukan dikatakan ketiganya, keempatnya, kelimanya, keenamnya, ketujuhnya, tidak. Tapi keduanya menjadi satu di sini ya. Dua menjadi satu. Satu daging. Jadi jelas sekali. Inilah rancangan Allah yang semula tentang perkawinan sebelum adanya dosa. Ini dicatat ya. Kita lihat di sini ada kata yang sepadan. Kemudian satu rusuk. Baru seorang wanita, seorang laki-laki
bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya, keduanya bukan ketiganya, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, tidak. Tapi keduanya menjadi satu daging. Jelas sekali. Jadi perkawinan yang dirancang Allah sebelum ajaran dosa adalah monogami. Satu laki-laki dewasa dengan satu wanita dewasa. Ingat ya, satu laki-laki dewasa dengan satu wanita dewasa. Karena Hawa ketika diciptakan dewasa, Adam dewasa, tidak dikasih anak-anak, enggak ya? Atau yang tanggung-tanggung. Bahkan kalau sekarang di gereja itu syaratnya adalah dewasa jasmani, dewasa rohani. Dewasa jasmani, dewasa rohani. Tidak ada satu dewasa, satu enggak dewasa, enggak ada. Sama-sama dewasa. Nah, ini namanya sepadan, seimbang, ya, sepadan dia. Oke, sangat jelas ya. Kita lihat, poligami adalah praktek perkawinan setelah manusia berdosa. Oke, kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab, poligami itu praktek perkawinan setelah manusia berdosa. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab atau di dalam dunia nyata sekarang, perkawinan poligami itu melahirkan berbagai masalah, banyak sekali. Rebutan suami, rebutan jatah, rebutan harta, rebutan kasih sayang, macam-macam lah itu ya. Rebutan warisan, apalagi kalau sudah meninggal bapaknya itu. Waduh, terjadilah perebutan harta waris di mana-mana. Itu terjadi. Jadi kita lihat praktek poligami itu perkawinan setelah berdosa. Itu dalam nyata-nyata Alkitab. Dan itu melahirkan berbagai masalah. Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah apa lagi di sini? Macam-macam lah itu. Masalah rohani juga macam, semua ada. Masalah-masalah akibat poligami ini sangat besar. Kita melihat perilaku poligami di dalam Alkitab itu ada. Contoh Lamek. Lamek itu orang yang pertama kali melakukan poligami. Kejadian 4 ayat 9. Coba kita lihat ini ya. Kejadian 4 ayat 9. Dan umat Tuhan atau janji keselamatan itu bukan dari keturunan Lamek ini, tetapi nanti dari keturunan berikutnya ya. Ayat 9 dikatakan apa di sini? Saya bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Oh, bukan ayat 9, 19 mungkin ya. Lamek, iya 19. Lamek mengambil istri dua orang. Yang satu namanya Ada dan Zila. Ada melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak tukang tembaga dan tukang besi. Adiknya perempuan Tubal Kain nama-nama. Ini adalah orang yang pertama kali melakukan poligami. Kemudian Abraham itu juga melakukan, boleh disebut poligami ya, Sarah dan Hagar. Ini pun jadi masalah. Kalau dibaca nanti bermasalah antara Sarah dengan Abraham, Sarah dengan Hagar, Hagar dengan Abraham bermasalah. Bahkan seterusnya ya. Yakub, Lea dan Rahel. Ini pun mendatangkan banyak masalah. Antara Lea dengan Rahel, antara Lea dengan Yakub, Rahel dengan Yakub, semua bermasalah. Baru Elkana, itu tentang Hana dan Penina. Bagaimana Penina menghina Hana, bagaimana Hana bergumul dan lain sebagainya. Persoalan selalu ada. Kemudian Daud juga banyak istri, tapi dia masih merebut istri orang lain. Dan ini menjadi mendatangkan berbagai hal ya. Salomo banyak istri, bahkan istrinya ada yang menyembah berhala. Jadi kesimpulannya adalah perkawinan poligami selalu mengakibatkan masalah-masalah besar di tengah-tengah keluarga. Masalah-masalah besar. Dan catatannya tidak pernah Tuhan memberikan perintah kepada orang-orang pilihan itu untuk melakukan poligami. Tidak ada. Jadi kenapa Alkitab mencatat perilaku poligami ini? Alkitab mencatat ini bukan untuk membenarkan, tapi menunjukkan kenyataan
bagaimana poligami itu dan dampak-dampaknya ditunjukkan di situ. Bukan menjadi contoh, bukan menjadi sebuah dasar untuk diteladani, bukan. Karena dasarnya itu adalah harusnya program Allah sebelum adanya dosa, yaitu satu laki-laki dewasa dengan satu wanita yang dewasa, ini namanya sepadan dan bersatu, ya. Dan hanya mereka itu saja berdua. Oke, sekarang kita melihat ya bagaimana poligami di dalam Alkitab. Yang pertama, saya katakan poligami bukan rencana atau rancangan Tuhan Allah untuk manusia. Itu yang pertama. Poligami itu bukan rencana atau rancangan Tuhan Allah untuk manusia. Poligami itu berasal dari manusia yang dikuasai oleh dirinya, yang disetir atau dikendalikan oleh keinginannya, seperti orang ini. Jadi yang mengendalikan pikirannya adalah akunya, nafsunya, egonya. Praktek poligami adalah pilihan hidup manusia, kehendak bebas, ya, yang berdosa untuk tidak hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Sini ya. Tuhan membiarkan manusia untuk menggunakan kehendak bebasnya, termasuk bebas untuk poligami, kehendak bebas untuk poligami. Namun hal itu bukan rancangan dan bukan rencana Allah. Ini dicatat, bukan rancangan Allah, bukan rencana Allah. Setiap perilaku poligami itu mendatangkan masalah yang harus dihadapi oleh para pelaku dan itu sebagai konsekuensi dari keputusannya. Artinya, kalaupun ada orang berpoligami di dalam catatan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, tetapi dampak dari setiap perbuatan itu, dampaknya sangat besar untuk mereka dan untuk masa depan anak-anak mereka. Itu berdampak sangat besar. Jadi, poligami itu sangat mendatangkan banyak persoalan. Oke, kita melihat bagaimana pandangan kekristenan atau Alkitab setelah datangnya Yesus tentang poligami ini. Yang pertama, kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12-19 dikatakan, Adam membawa manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia terpisah dari Allah, dari rencana Allah. Manusia melenceng, manusia tidak mengikuti, tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan manusia kepada tujuan dan rancangan Allah Bapa di surga yang semula, termasuk di dalamnya perkawinan. Karena topik kita perkawinan. Jadi, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka dosa itu nafsu manusia melahirkan perilaku yang tidak sepadan, tidak seimbang. Karena yang sepadan itu satu laki-laki, satu wanita. Menjadi tidak sepadan, menjadi tidak seimbang. Karena satu laki-laki dengan dua wanita. Ini sesuatu yang tidak seimbang, tidak sepadan. Jadi Yesus mau mengembalikan itu kepada tatanan yang sebenarnya. Itu ya. Jadi Yesus mengembalikan bukan hanya kehadiran Yesus itu bukan hanya berbicara manusia masuk surga. Manusia memiliki hidup kekal di surga, tidak. Tapi kehadiran Yesus Kristus itu adalah mengembalikan keberadaan manusia kepada hakikat yang sebenarnya di mana manusia diciptakan sebelum adanya dosa, yaitu hidup kekal, hidup mulia, baik secara khusus dalam perkawinan. Hal perkawinan ini sangat mendapat sorotan dalam ajaran Yesus ya. Jadi ini yang harus diingat. Yesus datang untuk memulihkan seluruh tatanan dunia ini kepada kebenaran, kepada kekudusan, kepada kesempurnaan Allah di dalam menciptakan manusia sebelum adanya dosa. Ini tujuan Yesus. Jadi sangat jelas sekali. Jadi maka karena itu kita melihat di dalam Alkitab itu Yesus sangat tegas dan jelas mengajarkan tentang perkawinan yang dirancang oleh Allah Bapa, yaitu monogami. Jadi apa yang Allah rancang sebelum adanya dosa, yaitu monogami. Yesus yang tak berdosa, yang datang dari surga, yang mulia, dia juga menegaskan hukum perkawinan monogami. Satu laki-laki, satu wanita yang sepadan namanya. Secara usia sepadan.
Secara usia sepadan, secara jumlah juga sepadan. Jadi tidak ada ketimpangan. Matius 19 ayat 4 sampai 6 dibandingkan Markus 10 ayat 1-12 dan Titus 1:6 dikatakan, jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Jadi laki-laki di sini dan perempuan itu sama-sama tunggal. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki tunggal ya akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini yang disebut kawin, boyongan, dibawa, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya tunggal, tidak istri-istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi apa yang dirancangkan oleh Allah sebelum adanya dosa, itu ditegaskan kembali oleh Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia yang tak berdosa. Perhatikan ya, sebelum adanya dosa, perkawinan yang dirancang Allah, satu laki-laki dewasa dengan satu wanita dewasa menjadi satu daging. Yesus yang tak berdosa mengembalikan hukum itu, memulihkan seluruh tatanan perkawinan yang sudah rusak itu, supaya kembali kepada rancangan yang sempurna. Itulah kehadiran Yesus. Sehingga dikatakan, sebab itu laki-laki tunggal akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya tunggal, bukan istri-istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Keduanya ya. Jadi tidak ada cinta istriku kedua, istri ketiga, istri keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan. Tidak ada, hanya satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Perhatikan ya. Di sini ada dua ini. Ya, demikianlah mereka bukan lagi tiga. Ah, enggak. Demikianlah mereka bukan lagi empat. Enggak ada. Tapi dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua. Satu laki-laki, satu wanita. Melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang menceraikan haruslah karena Allah, yaitu kembali kepada rahmat Allah, kembali ke Firdaus. Jadi jelas sekali, Yesus mengajarkan perkawinan dirancang adalah monogami. Nah itu ya, monogami, bukan poligami. Poligami itu bicara apalah itu ya, perilaku yang menyimpang dari ketetapan yang sempurna. Oke, kita lihat. Yesus juga mengajarkan perkawinan yang dirancang Allah itu adalah kesetiaan. Kita bisa melihat ini di dalam ya, kesetiaan. Markus pasal 10 ayat 11-12 bisa dibandingkan Matius 9 ayat 1-9 dikatakan. Setiap orang yang mau menceraikan istrinya, maka ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan siapa kawin dengan perempuan itu, ia berbuat zina, kesetiaan. Setia sampai akhir. Hanya maut yang memisahkan. Perceraian bukan solusi dari persoalan. Solusi dari persoalan dalam keluarga adalah pertobatan. Perceraian itu mendatangkan masalah, menyelesaikan masalah dengan mengakibatkan masalah yang lebih besar. Maka perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Jelas kesetiaan, setia sampai akhir. Ya, kita lihat Maliaki 2, 15-16. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendakinya? Kesatuan itu, keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi, perkawinan monogami dengan nilai kesetiaan itulah yang diajarkan di dalam ajaran Tuhan kita. Perkawinan monogami. Kesepadanan. Laki-laki satu, wanita satu. Laki dewasa satu, wanita dewasa satu. Gak boleh. Harus sudah dewasa. Gak boleh mencapai mendekati dewasa. Gak boleh. Apalagi kalau masih anak-anak. Gak boleh.
Dikatakan sebab aku benci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan berkhianat kepada pasangan dan jangan berkhianat kepada Tuhan yang mempersatukan. Itu catatan penting. Oke, yang berikut kita lihat ajaran Yesus tentang perkawinan. Yesus menekankan dan mengharuskan monogami, tidak berkompromi. Jadi kesetiaan dan kekudusan itu satu ya. Ini kesetiaan, kekudusan, perkawinan, kekudusan menjelang perkawinan, sedalam perkawinan, hanya mau memisahkan. Kekudusan itu no sex before marriage ya. Kemudian Yesus menekankan dan mengharuskan monogami, tidak boleh kompromi. Ada namanya poligami sosial. Nah, ini agak unik ini ya. Demi menolong si dia dan keluarganya. Aduh, ini agak lucu ini ya. Poligami sosial. Ya kan menolong orang itu kalau kesusahan kan nggak mesti dijadikan istri toh. Ya ditolong aja. Bila penting buat namanya panti sosial atau buat tempat untuk ya udah sedekah aja. Bantu siapkan anggaran kan sama. Mengapa harus demi menolong dia dan keluarganya? Nggak boleh. Kekristenan tidak mengenal namanya perkawinan poligami sosial. Supaya anak-anaknya tertolong. Kalau mau bantu, bantu aja. Mengapa harus diitukan? Itu kan nggak bagus. Baru ada juga namanya apa poligami kawin kontrak. Demi menghindari zina, kepelacuran. Atau melonggarkan ikatan seumur hidup yang sulit diantisipasi. Ini juga merendahkan perkawinan namanya ini. Kawin kontrak. Nggak mengenal Alkitab itu ya. Demi menghindari zina atau kepelacuran. Ya supaya kau nggak berzina ya kendalikan lato-latomu ya kan. Kendalikan pikiranmu. Kendalikan nafsumu. Kau bisa lakukan yang lain. Bukan kawin kontrak. Alkitab tidak mengenal hari begini. Ajaran kebenaran Alkitab nggak mengenal ini. Ya, demi menghindari zina, kepelacuran. Artinya kau pergi keluar kota karena nggak tahan, jadikan kontrak kau. Nggak boleh, nggak ada itu dalam Alkitab. Kalau kau pergi keluar kota, ya udah kendalikan dirimu. Kau bisa berdoa kok, kau berpuasa aja. Kau bisa memuji menyembah Tuhan untuk mengendalikan itu. Nggak mesti kau kontrak. Emang rumah kontrakan, kau rendahkan aja itu. Lembaga tertinggi perkawinan itu, kau mau bikin kawin kontrak, lato-lato juga itu. Baru ada katakan di sini free sex daripada seks bebas. Toh kan suka sama suka, tidak akan merugikan siapa-siapa. Mutlak urusan pribadi. Aduh, gak ada itu. Gak kenal. Baru ada namanya kumpul kebo. Uji coba perkawinan untuk mengurangi risiko cerai. Aduh, ini lebih parah lagi nih, parah. Parah ini semua ya, serta meringankan dosa zina dan menghemat biaya perkawinan. Aduh, ini sekarang mulai barak itu ya di dunia-dunia ini. Ada orang penting ya udahlah kita punya anak, punya ini, tapi nggak ada perkawinan, nggak ada ikatan dalam nama Tuhan, nggak ada. Baru ajaran ini juga nggak boleh di dalam Kristen ini apa ini? Cerai karena tidak cocok. Daripada hidup seperti di neraka setiap hari berdosa, nggak bisa. Artinya makanya kalau pacaran, pacaran yang bagus. Kalau sudah masuk perkawinan, ya peganglah janjimu. Suami dan istri pegang janjimu sama Tuhan. Jangan kau rendahkan. Di situ. Jadi jelas sekali ajaran Yesus tentang perkawinan itu monogami itu tanpa kompromi. Satu seumur hidup, kesetiaan, kesucian, dan kekudusan. Itu dasarnya. Jadi nggak ada cerai karena tidak cocok. Namanya sudah setia, namanya sudah kudus, ya dibaharui. Masalah tidak diselesaikan dengan perceraian. Tapi masalah diselesaikan dengan pertobatan. Maka ingatlah dasar perkawinanmu karena kasih. Karena kesetiaan, kesucian, dan monogami sesuai ketetapan Tuhan. Di situ baru cerai karena bandul. Ini nggak juga nggak bisa ini. Karena mengatakan kan kawin untuk itu, untuk punya anak, untuk pembinihan generasi dan lain-lain. Nggak boleh. Kalau Tuhan kasih karunia, punya keturunan, syukuri. Kalau tidak dikasih, artinya Tuhan masih punya cara. Berdoalah. Kalau toh memang karena dari kendali, ya terimalah kekurangan. Ya terima kekurangan. Jadi ini ya,
Jadi Yesus menekankan dan mengharuskan itu monogami, tidak ada kompromi. Tidak ada namanya poligami sosial, tidak ada namanya poligami kawin kontrak, tidak ada free sex dan semuanya itu nggak ada itu ya. Jadi itu yang perhatikan. Jadi untuk itu kita melihat ya, kalau di dalam Kristen itu kan ada janji perkawinan. Janji perkawinan itu kan diucapkan baik pihak laki-laki dan pihak wanita di depan pendeta, di depan jemaat, dan di hadapan Tuhan yang paling utama. Jadi kita tidak pernah hanya satu orang yang mengucapkan, ku terima nikahnya, dan enggak ada. Jadi bukan hanya laki-laki yang mengucapkan, aku cinta kali sama dia Pak Pendeta, aku terimalah dia jadi istri aku Pak Pendeta. Enggak bisa, dua-duanya. Kenapa? Karena perkawinan itu bukan dilakukan oleh satu pihak, tapi perkawinan itu adalah dua menjadi satu. Satu laki-laki dewasa, satu wanita dewasa. Ya, dan dewasa jasmani dan dewasa rohani. Jangan sampai, waduh, susah saya mengatakannya. Janjinya seperti ini, di dalam nama Tuhan, di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menerima engkau, si Polan, menjadi satu-satunya istri atau suami yang sah dalam perkawinan kudus. Nah, ini salah ketik. Sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, di waktu sehat dan sakit, untuk tetap mengasihimu, menghormatimu, memeliharamu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sampai kematian memisahkan kita, menurut titah kudus Tuhan, dan iman percaya saya kepadanya. Di hadapan hadiratnya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Amin. Luar biasa. Ini janjinya, dan itu diperdengarkan. Jadi nggak ada seperti, apa, kalau hanya perkawinannya, aduh, susah saya mengatakannya. Oke ya, sekarang kita masuk kepada penutup ya, poligami. Poligami ini bisa dilihat dari beberapa sudut. Hukum kerajaan surga, hukum di dalam Alkitab, jelas mengatakan poligami itu salah. Ya, hukum gereja sejatinya juga mengatakan poligami itu perbuatan yang tidak terpuji dosa. Tidak boleh gereja. Bahkan hukum negara kita pun setahu saya tidak membenarkan itu. Dan banyak negara-negara di dunia ini tidak setuju dengan poligami. Oke? Bahkan hukum budaya pun saat ini sangat banyak yang menolak namanya budaya poligami. Budaya tanah orang Batak itu nggak mengenal itu lagi sekarang ini. Artinya itu. Tapi hukum RT itu, ini dia. Jempol. Jadi teman-teman, inilah kebenaran yang sangat agung tentang perkawinan. Mari kita suarakan hukum perkawinan ini supaya orang lain mendengarkan mana ajaran yang dari Tuhan, mana ajaran yang dari hawa nafsu. Dari hasil pembahasan ini terlihat dengan jelas bahwa perilaku perkawinan di luar monogami, di luar kesetiaan dan kekudusan dan kesucian itu sudah berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan keinginan daging, keinginan dunia, dan semua-semuanya itu yang di luar ketetapan dan kebenaran Allah melalui Kristus Yesus. Itulah dulu yang bisa aku sampaikan teman-teman. Silakan menambahkan atau ingin mempertegas atau perdalam atau ingin bertanya silakan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Iya, terima kasih Bro Erben. Maaf nih saya baru gabung karena ada satu hal lain nih. Jadi saya baru mendengar eh, pengajaran Bro Erben mungkin di menit yang ke-20 ya. Tapi Bro Erben ada yang angkat tangan nih. Namanya istri Momo. Kita terima dulu ya Bro Erben ya. Silakan Bu istri Awak, Momo. Halo, nama, Malakayam Basyam. iya, Selamat iya. malam. Nama-nama Ya, kalian, Shalom. nama-nama Waalaikumsalam. kalian itu. Assalamualaikum Bisi Almasi, Di ngeri umat-umat kali namanya. mukmin. Aduh, aduh. Ya, oke. Saya mau Iya. bertanya. eh
tadi disinggung tentang poligami gitu ya, ini topik malam ini. Dan Hmm, saya mau bertanya, jika ada dalam perkawinan Kristen, ini perkawinan ya dalam kalangan Kristen, intern kita bahwa dia istrinya masih hidup gitu, tapi karena hmm, beberapa lain hal tadi, karena emang egonya sendiri, jadi kan beberapa hal itu menjadi alasan buat dia berpoligami dan itu mereka menikah gitu ya. Mereka melakukan janji perkawinan di hadapan gereja karena mungkin ada beberapa kasus yang saya lihat. Nah, saya ingin bertanya, karena istrinya yang pertama itu masih hidup, apakah status status yang kedua ini disebut perkawinan atau pernikahan? Karena apakah itu pantas disebut perkawinan karena istri pertama masih hidup gitu Pak Erben. Lanjut dulu, saya masih ingat-ingat tadi sebenarnya saya ada dua pertanyaan itu tapi udah menyalahi hukum lupa. Tuhan, itu nggak benar itu berzina itu. Iya, Iya, tadi janji saat iya, pernikahan itu dalam senang atau susah, iya, dalam kelimpahan dan kekurangan. yes, Itu artinya kalau dia melakukan itu, ah, i- kalau dia masih mau melakukan pernikahan atau perkawinan dengan orang lain, itu artinya dia melanggar sumpahnya tadi, janjinya tadi di hadapan Tuhan begitu. iya betul. Sementara di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang istri dan hidup dalam kekudusan. Jadi bukan dua atau tiga. Tidak boleh. Meskipun katanya sudah disetujui apalah segala macam, itu tidak hidup dalam kekudusan. Dan kita butuh hidup dalam kekudusan. Begitu kira-kira dari saya. Iya betul betul. Jadi itu sudah satu dia sudah menentang dirinya sendiri, yang kedua dia menentang kebenaran firman Tuhan. Itu sudah jelas dan perilakunya itu berzina. Karena siapa kawin dengan orang yang diceraikan atau menceraikan, dia adalah berzina. Jelas ya? Itu sudah hukum Oke. ajaran Kristen. Oke, berarti em, kasus yang terjadi karena istrinya masih ada itu statusnya jadi pernikahan, bukan perkawinan. Berarti itu sebuah persinahan ya kan, Pak? Dari konfirmasi Iya, jawaban Bapak tadi. secara hukum Kristen, hukum Alkitab itu Pernikahan. dikategorikan berzina. Oh, oke. Terima Itu kasih, Pak. hanya urusan apa itu? Hmm. Berikutnya ada Bro Nino, silakan Bro Nino. Ya, Pak Erben mau nanya dong, kalau Iya, untuk karena dulu Tuhan Yesus kan dibilang dari keturunan Yehuda ya. iya, Yehuda itu dulu anak daripada Lea. hmm, Lea ini istri pertamanya Yakub ya, benar ya Pak Erben ya. iya Saya mastiin betul. itu soalnya. Oh, berarti Iya, bukan dari istri kedua atau ketiga gitu loh maksudnya Pak Erben ya. iya. Benar ya ini ya. Oke, Karena kan itu si aja Pak Yakob itu Erben kan cuma nanya. istrinya berapa tuh? Empat ya? Empat ya. Istrinya ada Lea, ada Rahel, Baru pembantunya kan ada hamba-hambanya kan? ada Bilha, eh Bilha, Ra, Silpa. Bilha, Selpa. Ya, Ah, ya berarti Yehuda dari ini ya, walaupun dia pertama yang nggak suka sama si Lea kan, dia kan maunya sama si Rahel iya, aslinya kan si Yakub ini kan. iya Ya betul. berarti tetap yang diberikan kepada istri sahnya ya, istri sahnya kan Lea berarti ya Pak Erben ya. Iya, oke, oke. Oke siap, thank you Pak Erben. Ya, itu aja Bro Nino. Ya, itu aja Ya, memastikan aja karena biar nggak di framing Tuhan Yesus lahir dari anak haram nantinya. kayaknya ibu-ibu semangat nih. Sekarang ibu anak terang nih yang mau nanya. Silakan, Bu anak terang. Saya mau menanyakan tentang dua hal. Eh, Terkait misalnya untuk kasus, contoh aja ya, untuk contoh, jika seorang pasutri itu menikah oleh karena dijodohkan. Nah, ketika dijodohkan, ternyata
salah satu eh, suami atau istri lah gitu ketahuan ternyata ada sakit jiwa gitu ya, apakah itu boleh diceraikan? Karena kan ada beberapa kasus yang mungkin mengalami hal kejiwaan ini memakan korban gitu ya, mungkin dengan prinsip bertahan dalam status perkawinan akhirnya ya mati gitu dihabisi oleh salah satu pasangan gitu ya. Yang kedua, jika seandainya apa namanya, kita itu menikah eh, bukan atas dasar kemauan atau cinta ya, tapi kita tuh mau dijodohkan atau mau kena pelet lah istilahnya atau apapun namanya ya, tanpa kesadaran dari salah satu pihak, apakah suatu saat jika diceraikan itu juga dosa ya? Apakah ini salah satu perkawinan atau pasangan yang diberkati? Itu aja sih yang dua. Yang harus Mohon maaf. dipahami adalah perkawinan itu bukan beli kucing dalam karung. Jadi masalah yang Ibu tanyakan tadi itu karena perkawinan direndahkan dengan cara apa? Beli kucing dalam karung. Maka perkawinan itu dibangun di atas dasar kesucian, kesetiaan, kasih, dan monogami. Nilai-nilai perkawinan itu tidak ditemukan di dalam perkawinan tadi. Makanya hancur. Contoh, udah tahu ada gangguan jiwa dikawinkan. Gak ngerti di arti perkawinan tapi dikawinkan. Yaitu namanya perkawinan seperti apa itu. Makanya ini peringatan untuk semua orang. Kalau orang mau dikawinkan atau masuk dalam perkawinan, harus dewasa jasmani dan rohani. Harus mengerti secara hukum Kristen. Kalau seorang laki-laki itu udah tahu bahwa seorang wanita itu ada kekurangannya, dan dia sudah siap menerima segala kekurangan ketika masuk dalam perkawinan, dan dia sudah dibimbing oleh gereja, maka apapun ceritanya nggak boleh diceraikan. Tapi kalau perkawinannya bapak kayak beli kucing dalam karung, ya dasar perkawinannya sudah menghina perkawinan itu sendiri. Apakah itu layak disebut perkawinan? Itu namanya pengkhianatan terhadap perkawinan. Saya melihatnya seperti itu. Gak tahu menurut teman-teman. Udah, iya, kecuali ya. Makanya di dalam kekristenan itu kan walaupun ada namanya dijodohkan, tapi harus mengenal dulu jodohnya. Harus saling mengerti. Makanya perkawinan itu bukan paksaan. Perkawinan itu adalah kesediaan dua insan yang dewasa, jasmani dan rohani, yang sudah memahami hakikat perkawinan itu dan memiliki prinsip kesetiaan, kesucian, kekudusan, dan monogami. Itulah perkawinan Alkitab. Kalau perkawinan itu tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip itu, maka perkawinan itu menjadi semacam legalitas seksual. Jadi perkawinan itu hanya semacam legalitas hubungan seks. Ini yang repot, itu yang bermasalah. Jadi daripada kita bahas kasus yang tadi, lebih bagus kita memperbaiki konsep perkawinan yang sesungguhnya berdasarkan Alkitab. Silakan teman-teman, ada yang mau nambahkan mungkin. Ya, ada teman-teman Itu yang mau menambahkan, melengkapi jawaban? Maaf, ini konteksnya jika ini dijodohkan ya, kan biasanya dijodohkan si yang calon pengantin kan belum tentu juga mau gitu kan, tapi dipaksakan. Nah, jika hal ini terjadi, karena memang masih mungkin terjadi gitu kan, apakah kita boleh menceraikan? Ya, saya jawab ya untuk Bu Anak Terang ya. Sebenarnya eh, dijodohkan itu secara tidak langsung sudah memporak-porandakan kemerdekaan kita, sudah memakan hak kita. Itu sebenarnya udah nggak benar. Karena Tuhan sendiri menghargai hak free will kita loh. Tuhan memberikan free will kepada kita tuh sebesar-besarnya. Lalu direnggut oleh orang tua kita, hak free will itu, sehingga kita mau dijodoh-jodohkan. Kalau dijodohkan itu kan kita udah nggak punya kemerdekaan.
nggak punya hak lagi untuk memilih sendiri. Ya kecuali dia mungkin kalau misalnya ada penyakit khusus ya, ya saya nggak tahu lah ada perjanjian apa di belakang itu bisa aja diterima. Tapi kalau misalnya kita normal-normal sehat, buat apa dijodohin? Ya apalagi misalnya ada utang budi di belakang itu semua soal pekerjaan dulu orang tua misalnya, seperti di sinetron ya. Ya itu kan namanya kita kemerdekaan kita kan direnggut gitu. Nah ini kebetulan nih sekalian juga ya memberitahukan para orang tua agar hal-hal seperti ini nih jangan terjadi juga gitu loh. Karena anak kita juga itu punya hak besar. Karena itu hak itu pemberian Tuhan. Free will itu pemberian Tuhan. Gitu. Jadi ya bukan bukan memberontak atau ngelawan orang tua, enggak. Justru jodoh itu jangan dilakukan sebenarnya. Penjodohan ya, penjodohan secara paksa gitu. Itu merenggut kemerdekaan anak sebenarnya. Nggak boleh gitu. Mungkin akibatnya ya jadi fatal, bisa jadi perceraian di kemudian hari, bisa jadi gitu. Baik, Ibu Terang gimana? Sudah menjawab, Bu? Bu Anak Terang. Oh iya, cukup lah Pak. Jangan ya, jangan mau dijodoh-jodohin ya, karena itu Tuhan sendiri menghormati dan menghargai hak kebebasan kita. Kita diberikan free will, gitu ya. Jangan Kalau direnggut sama kalaupun sudah siapapun. dijodohkan artinya dipertemukan. Ini jodohmu ditemukan dulu, baru dikonseling Nah, dua-duanya. Siap nggak kalian hmm, masuk perkawinan? Dikasih tenggang waktu. Jangan hmm. sampai ketemu di tempat nggak pernah ketemu tiba-tiba kawin. Padahal dulu entah apa-apa. Aduh, itu bukan perkawinan Kristen ya. Iya. Makanya ada namanya kan Sebaiknya, sistemnya kan itu kan kalau di Alkitab itu kan pertunangan. Pertunangan itu kan masa persiapan masuk ke dalam perkawinan, pertunangan. mhm. Jumpolan. Iya, iya betul. Iya. Oke, baik. Tadi Bu Anak Terang katanya sudah cukup jelas, Bro Erben. Kita kasih kesempatan lagi. Ini banyak yang angkat tangan soalnya Bro Erben. Istri Momo, Itu silakan istri Momo. Istri iya Momo. Oke, Aisyah masih mau dia. ya, Sebentar, sebentar, saya mau sebentar, berlanjut, sebentar. Pak. Tadi saya bilang saya Ya, ada dua pertanyaan. Nggak bosan ya mendengar istri mau bertanya. iya. Enggak, Oke, soalnya Kamu, mm-mm. oke, enak saya lanjut. didengar. Em, ini banyak yang menyatakan bahwa eh itu apa sih? Abraham itu bukan poligami karena eh siapa sih Hagar itu dia sebagai gundik statusnya dia bukan istri itu gimana Pak? Ada kok disebutkan Karena tadi Hagar Bapak istrinya. menyinggung. Ya Pak. Ada kok ayat mengatakan istri itu. Memang statusnya gundik ketika dia diambil menjadi istri. Karena Ishak itu kan Ber- Ismail kan disebut juga anaknya. Nanti coba kita baca ya. Iya, Ya emang Hagar itu beberapa istrinya. orang menyatakan Istrinya, itu Iya, bukan diangkat istrinya. poligami katanya. Hah? Gimana Om Bre? Iya, itu istrinya Hagar. istrinya. Diambil menjadi istrinya. Iya. Oke oke. Iya. Tapi tidak ada Gimana? catatan di dalam Alkitab ya poligami itu mulus. Semua mendatangkan masalah. Dan tidak pernah Allah memberikan restu secara langsung memerintahkan untuk poligami. Tapi prinsip perkawinan itu udah jelas. Jadi Hmm. boleh dikatakan ajaran poligami itu ya ajaran hawa nafsu. Ya oke. Baik Itu. terima kasih Pak. Oke. Baik, baik. Silakan Bapak Leo berikutnya. Tapi ada ini bertanya ya. Dikatakan gini. Hmm. Pertanyaannya tadi. Saya ada soalan belas kasihan bersu. Kalau dia sudah ada 4 istri lalu dia dipilih Roh Kudus dan masuk Kristen, apa yang harus membuang 3 istrinya itu terjadi satu? Ayat ini seringkali ada ayat yang dipakai untuk menjawab itu ya. 1 Korintus 7 ayat 17. Coba kita lihat ya. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 17.
Ini sering dikutip untuk menjawab keadaan itu. Oke, saya buka ya. Ada yang bisa share? 7 ayat 17 ya. Iya. 1 Korintus 7 ayat 17 dikatakan begini. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ayat ini sering kali diartikan contoh. Kalau ada orang tadinya dia nggak percaya Yesus, tapi udah sempat 4 istrinya, kemudian dia percaya Yesus. Ya udah nggak usah diceraikan, tapi dilayani aja dengan sungguh-sungguh, diajarkan kebenaran Alkitab. Nanti dia sendiri akan sadar sendiri kok. Dia akan sadar sendiri. Teman kita ada dulu, Bro Justin. Orang tuanya pernah melayani orang kayak gitu, istrinya 3. Ketika dia menjadi Kristen, nggak diceraikan. Dia tiga-tiganya dibawa ke gereja istrinya itu, didoakan, Wah, dilayani. Tetapi setelah dilayani mereka, mengerti mereka kebenaran firman Tuhan. Ya yang lain itu akhirnya mundur. Kita ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Udahlah kita pisah nggak apa-apa. Aku rela untuk menaati firman Tuhan. Akhirnya pisah sendiri. Nah di situ ya. Jadi ayat ini dipakai untuk karena gereja itu jangan menceraikan. Tapi gereja itu melayani, gereja itu memberitakan kebenaran, dan kebenaran itu sendiri nanti yang akan mengubah mereka. Itu dulu. Karena kemarin ada betul juga Bro Erben, pengalaman. betul. Iya, ada kemarin pengalaman. Udah, ceraikan satu. Satu katakan, nggak boleh diceraikan. Gini, 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 gini. Akhirnya dia nggak mau jadi Kristen. Pusing dia, terlalu banyak yang nengani. Ya, karena di ayat 18-nya pun dikatakan kan, Iya, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha Hmm. meniadakan tanda sunat itu. iya. Ya, kalau misalnya dia dipanggil dalam keadaan beristri 4, janganlah ia berusaha meniadakan 4 istri. Itu kan sama Iya. aja itu sebenarnya. Tapi Jadi dia kalau akan sendiri dengan sendirinya, ya betul. Dengan iya dia sendirinya dia mundur. sendirinya akan mengerti kebenaran itu dan pastilah, contoh ya kalau istrinya 4, dibawa dia ke gereja, orang lain kan lihat-lihat, aduh gimana ya, Roh Kudus juga berkarya, membela firman-Nya. Iya, Kalau kita betul. ceraikan satu kan itu jadi masalah buat dia dan anak-anaknya itu. Tapi kalau mereka sudah matang, siap, dan Tuhan yang berbicara melalui Roh Kudus kepada mereka ya pasti. Jadi bukan kita yang menceraikan, tapi mereka memilih untuk berpisah demi firman Tuhan digenapi dalam dirinya. Itu pasti tuh. Jadi jangan fokus mau diceraikan apa enggak. Enggak itu fokus kita. Fokus kita adalah kebenaran kita beritakan itu ya. Itu tadi aku baca pertanyaan kayak gitu. Iya. Terima kasih Pak Erwin. Berikutnya Pak Leo, silakan Pak Leo. Pertanyaannya. Sebenarnya sebenarnya Erben sudah menjawab Pak Erben. Itulah soalan saya tadi. Ya, Oh, yang tadi. Oh ya iya, yang makasih Pak. diketik ya. Ya, makasih Iya. atas Oh iya, iya. jawabannya Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Leo ya. Sudah jelas ya Ya, Pak. ya sudah jelas Baik, Pak. berikutnya ada Bapak Abu Subi Al Jamil. Ya, ini dari mana nih? Dari Arab ya. Silakan Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kemana ya tuh? Habibi. Iya, Habibi. Ya haleluya. Ini aku mau tanya dikit. Eh, Kalau seandainya pemaksaan ataupun pemisahan itu karena adat suku, itu bagaimana? Ya Jadi, sekarang kan, ya sekarang kita harus mengerti posisi Alkitab dengan budaya. ya, Masalahnya kan ada di dalam satu budaya tertentu Alkitab dan budaya itu sejajar. Bahkan ada dalam budaya tertentu budaya itu lebih tinggi dari Alkitab. ya, Tetapi kalau sudah masuk di dalam kekristenan, ya tentu harus Alkitab itu menerangi nilai-nilai budaya. Nilai-nilai hmm, budaya yang bertentangan dengan Alkitab harusnya itu diperbaiki, dirubah ya, nilai budaya itu. Jika budaya itu nilainya sama dengan nilai Alkitab, ya dipertahankan. Jadi ada budaya yang bisa dipertahankan,
ada budaya yang nilainya diperbaiki, tapi ada juga budaya itu yang memang sama sekali harus dihilangkan. Contoh, kalau Ya itu udah kayak berbicara penyembahan kepada benda-benda, jimat-jimat, atau tempat-tempat tertentu, itu bisa dihilangkan. Tapi kalau seperti tadi itu kan udah bertentangan firman, ya budaya itu yang harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Orang yang hidup di dalam budaya itu dilayani, diajarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu yang mengubah paradigma mereka. Seperti itu, Pak. ya. Jadi ini masih ada ya di Indonesia sampai saat ini. Jadi kalau tidak satu suku karena alasan dia laki-laki membawa nama, maka dia harus menikah dengan apa yang ditentukan ya. Ya, misalnya dalam adat Batak ya, kita biasa itu saya dengar dia harus ada namanya pariban misalnya. Nah, Oh, kalau kami nggak lagi sekarang orang Batak. nggak ada Udah lagi harus, ya. iya Misalnya udah maju, udah mamanya itu maju. marah-marah itu kau itu bawa marga Oh, itu ada itu orang harus tertentu yang marah, tapi nggak iya begitu lagi, Pak. Kayak kami itu nggak ada marpariban lagi. Justru udah pariban nggak saya ada ya kawin udah sama cuek. teman saya. Iya, Heeh. paribanku kandung kawin sama temanku sendiri. Paling Iya, dikasih marga, Pak. Paling dikasih Iya, marga kalau gitu. orang dari ya, luar dikasih marga itu pun tidak mengubah sukunya, hanya untuk mengakomodir budaya itu sendiri. ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ya seperti itu ya. Jadi memaksakan, oh saya nggak mau dia jadi ceritanya ini udah merantau ke Jawa, ya lama di sana. Kemudian dia ketemu dengan wanita, anggap aja wanita Madura, ya dia menikah, ya dia menikah di gereja segala macam, gitu. Balik ke kampungnya, mamanya marah-marah itu kecewa gitu loh. Nah, itu harusnya satu satu suku supaya marganya sempurna itu kan banyak seperti itu. Apakah hal itu yang memang harus pelan-pelan disesuaikan ya adat-adat seperti itu. Ya Seperti prosesnya. itu seperti itu biasanya kalau dalam adat Batak sih yang saya tahu nggak pernah lagi ada ya. Udah nggak ada ya. Karena Sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. karena anak yang dilahirkan itu bagaimanapun cucu dari si bagaimanapun itu pasti cucu daripada ibunya, ibu si laki-laki misalnya ya. Ya, Pasti cucunya. Nggak bisa kita bilang apa, nggak cucunya. Pak, yang paling-paling disematkan marga itu saja. ya Dalam dimargakan. Ya. iya dibuat kasih kasih marga itu Mm-mm. saja. Ya. Mm-mm. Tapi Ya, untuk dia apa kecuali kalau sudah beda keyakinan ya. Kalau sudah beda keyakinan, itu lain itu cerita mungkin itu. ada yang marah itu. Tapi tidak tidak memutus hubungan keluarga. Tidak memutus hubungan keluarga paling cuma direpeti ya biasa lah kan. Kalau orang Ngerepet tua ya pula dia. dia direpet-repeti. Kau begini kau begini. Tapi kan kalau orang Batak paling sebentar. Kalau marahnya sebentar nih. Iya. Percayalah kalau orang Batak paling sebentar. Besok-besok ketika dibawa cucunya misalnya ke hadapannya, oh ini cucu kesayanganku pasti gitu. Iya. Nah, gitu kalau orang Batak paling sebentar nggak lama kalau marahnya Batak nggak. Aku sebentarnya aku marah. Oke, ada lagi Kalau orang kira-kira? Batak Ya, silakan berikutnya. Ada? Bro Erben, saya mau tanya kalau berhubungan dengan penyakit, bro. Seperti misalnya penyakit hypersex. Itu gimana ya, bro? Ya, Dibolehkan atau gimana? Ke kalau orang psikolog. itu kan datang ke psikolog kan, nanti kan bisa diterapi, bisa disuntik juga hormonnya kan. Bisa disembuhkan ya itu ya? Bisa Bisa, diterapi, bisa. bisa. Itu penanganannya Mm-mm. psikologi nanti. Bisa juga Soalnya itu itu pengalaman ke bisa bisa didoakan juga itu, diusir karena itu pengaruh kuasa roh, roh, kegelapan atau roh atau ya keterikatan. hypersex ya? Iya, iya, Hmm. hypersex itu.
Itu Ya nanti karena di pernah terapi. kejadian juga itu Bro Erben di kehidupan teman saya tuh, sampai akhirnya saking gak kuatnya tuh teman saya, dan dia dia anehnya, yang membuat saya aneh, baru mengetahui bahwa istrinya itu hypersex setelah berkeluarga. Pada waktu Hmm. apa pacaran dulu itu nggak menampakkan hal itu gitu Bro Erben. Jadi setelah berkeluarga itulah dia mulai katanya meningkat dan mengganggu kehidupan temen aku yang suaminya itu. Kan hypersex itu Sampai kan akhirnya, dipengaruhi oleh banyak hal juga. Bisa karena keterikatan dengan kuasa iya sih. kegelapan. Nah Jadi no itu, no exception ya. iya, Ya, hipersek itu bisa terjadi karena sering sendiri, tidak banyak bergaul ya, sehingga Hmm, dia mau melakukan begitu. Jadi sebenarnya hal yang paling mudah untuk menyembuhkan yang seperti ini dengan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab kita dekat, terasa dekat sekali kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu artinya kita takut untuk berbuat dosa. Tidak ada niat untuk berbuat dosa. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Itulah apa kalau menurut saya yang paling gampang untuk menyembuhkan seperti ini, membaca Alkitab. Dengan iya, membaca Alkitab kita akan terasa dekat dengan Tuhan. Begitu jawaban saya. iya. Mendekatkan diri pada Tuhan itu sudah intinya mendekatkan memang. diri ya. Tapi untuk penanganan-penanganan tertentu itu psikologi kan para psikolog kan bisa. Apalagi kalau psikolognya itu seorang yang mengerti nilai-nilai Kristen. Makanya Hmm, psikologi Kristen itu memiliki keunggulan karena ada hikmat, ada firman, ada Roh Kudus yang menolong. Beda dengan hmm, kalau psikolog sekuler ya, itu menggunakan kemampuan daya dia. Tapi kalau psikologi Kristen itu akan mampu karena akan diarahkan kepada Tuhan di situ. hmm. Iya, Nah itu kan sama sebenarnya, maksudnya linear lah ya, sama dengan apa, misalnya perempuan suka dengan sejenis atau apa gitu kan, itu penyakit juga ya. Berarti kan iya penyakit. artinya dekatkan diri kepada Tuhan lalu disembuhkan secara medis melalui psikiater. Ketika dia sudah sembuh baru dia bisa melakukan pernikahan gitu ya. Iya, Ya Oh, paling nggak secara gitu. medis tuh bisa ini ya terapi hormon itu ada. ada. Hmm, Jadi Disuntik. diseimbangkan hormonnya. oh gitu, oke, oke. Karena Mantap, dorongan mantap. itu Nah asalnya jadi juga kalau misalnya secara aku tubuh dari ada yang mau hormonal. apa konsul apa kan aku bisa, Bisa, sedikitnya bisa. aku bisa Itu jawab lah Dari gitu. psikolog itu aja, kan psikologi berat. Kristen. Di Hmm. di sekolah teologi sekarang kan udah ada psikologi-psikologi kayak gitu-gitu. Ya, menangani itu. Iya, kalau nggak salah Itu Carolus nanti, juga udah buka deh tuh iya nanti, untuk line itu tuh telepon. iya, betul, betul. Hmm, hmm, iya. Baik, berikutnya ada Ibu Anak Terang mau mau bertanya lagi, silakan Bu. Ya, ada satu lagi, Pak. Ini untuk kasus jika di dalam perkawinan ternyata suami punya simpanan gitu loh Pak. Misalnya suaminya suka pacaran atau bisa jadi punya simpanan atau mungkin justru udah kawin siri gitu dengan yang Islam, tapi tetap ini rumah tangganya. Nah, bagaimana wanita Kristen sebagai istri harus bersikap untuk menghadapi perkawinan yang seperti ini? Yang pertama, cintai kebenaran Tuhan lebih daripada apapun. Itu yang pertama. Perjuangkan suaminya dalam iman kepada Tuhan supaya dia terselamatkan dari cengkeraman iblis, cengkeraman maut itu. Di situ baru perlu didampingi oleh seorang rohaniawan yang bisa mendampingi ibu dan membantu ibu untuk berkomunikasi. Saya punya pengalaman menangani kasus seperti itu. Istrinya tetap kuat, tetap teguh. Puji Tuhan, sekarang udah kembali dan suaminya menjadi sangat lebih sayang di situ ya. Jadi saya katakan jangan ceraikan karena kalau ibu ceraikan itu maka itu sama dengan membiarkan suami
binasa di dalam dosa, tapi harus diselamatkan jiwanya, ditolong dia di situ. Saya sarankan seperti itu, Bu ya. Saya sarankan itu harus direbut supaya jangan binasa dalam dosa itu. Memang Nah, berat. jika Iya itu berat, berat, berat. misalnya dia dimenangkan ya Pak, si Hmm. istri dimenangkan, dia dapat kembali dengan suaminya, hidup baik-baik. Nah, jika misalnya ada anak gitu ya Pak, di luar dari perkawinan mereka, mungkin dari si cewek-cewek yang lain, Oh, apakah yang terbaik itu anak diambil oleh pasangan suami istri ini gitu Pak? Walaupun bukan anak mereka dan dianggap anak, daripada anaknya dibiarin ke si perempuan yang di luar itu gitu Pak. Kira-kira yang terbaik gimana Pak? yang pertama, si suami itu harus bertanggung jawab terhadap anak dan si wanita itu jika si wanita itu tidak kawin dengan orang lain. Dengan catatan, dia harus membantu secara ekonomi, tapi tidak ada ikatan secara batin, secara emosional. Hanya itu tanggung jawab moral dia. Karena dia melakukan kesalahan itu, karena anak itu tetap harus mendapatkan tanggung jawab dari seorang ayah. Tetapi tidak ada hubungan secara biologis. Hanya ikatan sosial saja. Tapi kalau Pak, istri jika dia, bentar, kalau istri dia bersedia untuk mengambil anak itu dan selingkuhannya itu bersedia menyerahkan anak itu, ya silakan, nggak masalah. Iya, apakah ada tanggung jawab kepada si perempuan itu juga? Misalnya ketika S- anaknya udah diambil, tetap harus bertanggung jawab terhadap kehidupan si ibunya anak. kalau si wanita itu memang nggak mampu menghidupi dirinya, tapi biasanya pasti mampu dia. Iya, Jadi begitu, saya bantu Bu Ruben nih, Bu Ruben. Jadi iya. di dalam eh, apa namanya dunia seperti ini ya, eh, dua dosa yang Tuhan garis bawahi yaitu perceraian dan berzina. Jadi fokus aja di situ, gitu ya. Hmm. Pokoknya kita nggak boleh bercerai, kita juga nggak boleh berzina. Nah, Nggak boleh gimana deh? berzina, itu udah kasus ya, karena kasus ya. Iya, gitu. Jadi kasus Jadi itu emang artinya gini, penanganan kasus itu kan mengembalikan keadaan yang berkasus itu kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kan itu tujuannya. Jadi kalau udah hamil si wanita itu dan yang laki-laki itu harus bertobat meninggalkannya. ya Tapi bertobat betul. iya, anak itu dia harus tanggung jawab dengan cara membantu secara ekonomi, sosial aja, Setuju. sosial. Ya. Tapi tidak ada hubungan secara batin atau secara biologis atau secara ikatan lagi nggak ada. Itu hanya sosial karena dia melakukan kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, atas dosanya itu. Itu konsekuensinya. Hmm. Iya, Ya, benar. jadi saya jawab dulu sebentar ya tentang apa anak terang. Pertanyaan anak terang tadi tentang apa bagaimana seorang apa sikap seorang istri apabila seorang suami berzina atau sudah memiliki istri yang lain. Nah, itu untuk itu kita coba baca. Kalau bisa ditampilkan itu ya, kalau bisa di search itu Matius 19 ayat 9 coba dibuka. Bisa di-share itu. Tolong Ya, sebentar, sebentar. Matius Matius, 19. Matius 19 ayat 9. oke, kita buka ya. Matius 19 Ayat 9 ya. ayat 9. Ya, saya bacakan ya. Nah, iya, iya. Tetapi aku berkata kepadamu, akunya di sini Yesus ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.
Nah, di sini ah, sebenarnya boleh apa? Seorang istri meminta apa ya, membuat tindakan ya. Boleh juga karena laki-laki dengan perempuan itu sama dalam Kristen sama. Jadi boleh si istri meminta cerai karena sudah apa? Sudah berzina kalau suaminya itu sudah berzina. Jadi boleh ya, boleh cerai. Ah, supaya Iya, iya betul, betul ya. Jadi ah, boleh boleh cerai, berzina, tapi boleh cerai. catatan catatan tidak boleh kawin dia, tidak boleh kawin. Namun Iya. saya melihat dari sisi lain, Pak. Secara hukum Alkitab boleh cerai, tapi kata zina di sini itu kata sifat ya. Jadi itu sudah menjadi karakter. Artinya si suami itu bukan langsung diminta diceraikan tanpa ada tindakan pelayanan pastoral, tanpa Iya. ada tindakan rekonsiliasi. Jadi harus ada tindakan rekonsiliasi dilakukan semaksimal mungkin, baik secara keluarga, baik secara berdua bersama keluarga, beberapa pendeta, dan orang-orang yang kompeten untuk menanganinya harus dilibatkan. Tetapi kalau si suami itu tetap untuk hidup seperti itu, maka berpisah itu dibolehkan dengan catatan tidak boleh kawin lagi. Tetapi Iya, kalau tidak boleh saya kan. biasanya gini ya, saya sarankan dia harus berjuang menyelamatkan perkawinannya karena itu janji dia sama Tuhan, janji dia sama Tuhan, dan dia harus membantu si laki-laki itu terbebas dari kutuk dosa itu supaya jangan binasa. Ya, tapi kalau sudah tidak mau lagi, udah usaha maksimal ya, apa boleh buat itu ya. Bukan keputusan terbaik, tapi itulah yang baik di antara yang itu. Boleh, boleh. Berdasarkan ayat ini setuju saya. Tapi saya biasanya dorong orang untuk terus setia, terus berjuang ya. Saya lebih suka di situ, Pak. Tapi nggak apa-apa, Bu. Boleh Karena cerai, tapi ya memang tapi nggak boleh menikah lagi, Ibu. Nggak boleh menikah gitu ya. Tidak boleh kawin lagi dengan laki-laki lain itu. iya, iya betul betul. Ya. Gimana menurut Ibu yang bertanya tadi? Iya Pak. Bu, aneh Eh, terang. Kalau misalnya konteksnya kan katanya kalau misalnya dia udah berbuat zina, bukan alangkah baiknya si istri itu memang harus berpisah dari suami ya. Kalau misalnya memang kebanyakan umumnya sih baik dari segi adat, eh, kebiasaan di dalam kehidupan sosial dari dulunya memang bagaimanapun kondisinya si perempuan bertahan ya Pak sampai suatu saat biasanya ya suaminya Iya, tobat, mungkin sudah tua balik iya. gitu kan. Cuman menurut Alkitab sendiri itu layak enggak Pak? Kan dia udah berzina. Apakah kita boleh bersatu lagi dengan orang yang udah berzina? Kita tidak berzina juga namanya. Iya, saya Dari segi pernah konteks agamanya ya Pak. saya pernah pelayanan di satu daerah, Bu. Si suami itu memang kurang ajar ya. Kalau saya cerita sama ibu, bahkan wanita selingkuhannya dibawa ke rumahnya dalam keadaan mabuk di depan istrinya dan melakukan semua aktivitas itu di situ. Tapi seorang ibu itu dia tetap mengatakan, aku akan mempertahankan dia sesuai dengan janjiku kepadamu Tuhan. Sampai akhirnya suaminya bertekuk lutut di hadapannya memohon ampun dan istri itu memberikan pengampunan sehingga keluarga mereka itu justru menjadi kesaksian yang hidup yang menjadi banyak berkat untuk orang. Nah, di situ. Jadi sekarang ya tergantung kepada bagaimana orang itu melihatnya ya. Apa yang mau dia capai. Ya berdoa aja. Artinya berdoa begini ya. Bagaimana Tuhan menuntun hati seseorang itu untuk menentukan keputusannya. Jika keputusannya untuk berpisah yang terbaik dan hatinya udah mantap, ya lakukan. Catatannya ya dia hidup sebagai single single parent ya. Single parent dalam membesarkan anak yang ada padanya. Tidak boleh kawin lagi. Tapi kalaupun ibaratnya dia berjuang untuk menolong dan menyelamatkan suaminya, itu pun perbuatan yang mulia.
Tapi sangat sulit ya Pak. Ya, Dia itu hanya mungkin lebih ngomongnya lebih enak, Bu. Ngomongnya enak. Tapi melakukannya itu Anda harus menangis, Berat ya. berdoa. iya. Ibu yang saya sampaikan ini dua kasus yang saya pernah hadapi itu, ya dia kadang bahkan pernah ibaratnya pernah ngomong dia, aku udah mau selingkuh, aku mau balas dia gitu. Saya bilang, kamu jangan menambah dosamu dengan demikian. Itu bukan bukan menyelesaikan masalah, tapi kamu masuk ke dalam masalah yang lebih berat. Akhirnya dia sadar. Itu pernah Iya, saya dia tangani termasuk seperti itu. Iya Iya. pernah. perempuan Iya, yang hebat iya. Pak. Ketika memang kita mencoba menerima, tapi Yang nggak saya semua bilang ini, orang bisa yang saya bilang melupakan. ini orang Batak. Yang saya bilang itu orang Batak. Itu di Kadang-kadang daerah ya, bukan di tanah Batak tapi ya sudah merantau ya di daerah rantau. Ketika itu saya ketahui seperti itu keadaannya, saya justru kagum sama ibu itu. Saya kagum dan menurut saya dia menang karena janji dia digenapi sama Tuhan. Ya Iya, jadi nggak mudah itu air mata itu, aduh air mata itu hatinya itu gimana itu. Tapi itu membuat masalahnya mereka gini Pak. semakin dewasa. Ketika kita berusaha untuk menerima dia, misalnya dalam pertobatan, tetapi ketika dia bertobat, hati kita itu, saya nggak tahu Pak, dia perempuan seperti apa. Saya juga belum mengalami. Misalnya kita menerima dia, tapi sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Kita tersenyum, kita seperti baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam hati kita tuh tertekan. Maksudnya bayang-bayang masa lalu itu belum tentu 100% bisa kita lupakan. Kan bisa aja kadang-kadang itu muncul kelakuan-kelakuannya yang pernah kita lihat gitu ya Pak. iya, Oh jadi iya, Pada begini Bu saat ya, sebentar ya. Masa iya. lalu itu kita nggak bisa rubah, tetapi masa depan yang bisa Itu. kita rubah ya. Ya Jadi betul. begini, hal tentang perzinahan dalam Alkitab itu ya, bisa menduakan Tuhan. Nah, manusia sering menduakan Tuhan ya, sering menduakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau tetap setia tidak meninggalkan kita yang umatnya. Demikian juga dengan keluarga. Ketika seorang suami meninggalkan atau berjinah dalam arti melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain. Nah, kitalah yang harus setia, ya setia sama seperti Tuhan setia kepada umatnya, ya sama seperti umatnya. Jadi dalam Alkitab perzinahan itu sering dikatakan bukan seluruhnya itu melulu tentang hubungan suami istri ya perzinahan, tetapi bisa menduakan Tuhan. Tetapi itulah makanya dalam Alkitab perzinahan itu selalu diumpamakan tentang menduakan Tuhan karena manusia seperti kita ini suka menduakan istri, suka menduakan suami, tetapi dalam hal ini uh, sama seperti Tuhan yang selalu setia menunggu kapan kembalinya anaknya itu. Jadi tentang apa itu? Tentang yang tadi ya, tentang masa lalu itu. Masa lalu kita tidak bisa rubah. Tetapi yang bisa kita rubah itu adalah masa depan. Begitu kira-kira dari saya, Bu. Ya. Oke, Iya, oke, oke. betul. Betul, betul. Jadi masa depan yang harus dirubah, betul. Baik, ada lagi nih Bro Erben, Bapak Kiptia Tebar Pesona. Silakan Pak. Ya, Bapak silakan. Kiptia Tebar Pesona. TP. Bapak mau Ya, bertanya atau mau tebar pesona? tebar pesona aja lah. Bentar ya, pelan-pelan. Saya menghadapi kasus seperti ini sebenarnya kan saya alami sendiri ya. Kalau saya lepas dari perceraian itu, artinya saya melepaskan tugas saya untuk mengembalikan pasangan saya kepada Tuhan, kan seperti itu. Saya memang tidak setuju dengan namanya perceraian, meskipun dalam tadi yang dibacakan di Korintus kalau nggak salah ya, seperti itu. Lalu apa artinya waktu janji nikah pertama kali seperti itu, baik suka maupun duka, itu sering saya ucapkan seperti itu. Bahkan dari pihak teman-teman atau
majelis sendiri dia bilang, Kiptia kamu harus rilis begitu kan. Terus saya berpikir rilis yang seperti apa? Setiap keluarga itu mempunyai tanggung jawab dan mempunyai masalah yang berbeda-beda seperti itu. Makanya pada saat sidang perceraian saya tetap bersikeras bahwa saya tidak mau bercerai meskipun diceraikan secara negara tidak masalah. Karena pernikahan saya bukan pernikahan negara, pernikahan saya di hadapan Tuhan Yesus seperti itu. Baik menerima suka ataupun duga, jangan terima senangnya saja, tetapi duganya tidak bisa diterima kan seperti itu. Makanya dalam menghadapi seperti ini, mungkin apalagi laki-laki ya menghadapi seperti ini kan ego pasti tinggi kan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk kembali ke awal seperti itu. Masa lalu yang berkaitan dengan Tuhan pada saat memutuskan untuk dua sifat menjadikan satu seperti itu ada konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Ya kita tahu bagaimana pada saat janji nikah itu diucapkan. Laki-laki dan perempuan sama seperti itu. Tanggung jawabnya juga sama. Bagaimana mempertahankan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang kudus. Meskipun saya tidak menyatakan laki atau perempuan, tidak gender ya. Masing-masing oknum itu melakukan kesalahan. Bagaimana yang disalahin yang sebagai korban kan seperti itu. Nah itu sampai kapanpun saya tetap mempertahankan seperti itu. Meskipun dia sudah menikah, entah siri entah apa, tapi tugas pasangan ya, laki-laki atau perempuan ada mengembalikan pasangannya untuk menjadi pertobatan seperti itu. Ya ada orang mengatakan berat itu memang dari sifat masing-masing seperti itu. Tetapi untuk perceraian buat saya tidak ada kamus dalam Alkitab seperti itu. Meskipun dalam Korintus menyatakan seperti itu. Tetapi bagaimana sampai di situkah arti pernikahan itu? Lalu bagaimana tanggung jawabnya untuk mengembalikan orang belahan jiwa kita yang sudah melakukan dosa untuk kembali hal yang benar seperti itu. Nah, kalau saya berpendapat seperti itu. Tetapi mirisnya adalah ada beberapa gereja yang bisa menikahkan. Lalu bagaimana dengan hidup dalam kekudusan seperti itu? Itu aja sih. Terima kasih. Iya, ini problema seperti ini banyak memang ya ditemukan ya. Tapi ini tanggung jawabnya para pendeta-pendeta lah yang menangani gereja. Kalau kayak kita di apologet ini, ya pelayanannya di dunia maya. Oke Pak, oke. Iya. Oke, sip. Ada ini pertanyaan, katanya bagaimana kalau orang lupa ingatan tapi dia kawin dengan orang lain? Saya heran juga ya, kok bisa lupa ingatan tapi orang lain nggak dilupakan? Masa iya ada. Ini baru Dia luar biasa. iya lupa ingatan tapi bisa jatuh cinta sama orang itu kan. Iya. Maksudnya Pak, dia ini seperti dia ke hutan atau apa kan, tiba-tiba dia terhantuk kepalanya, jadi dia hilang ingatan nih. Iya, Jadi masalahnya keluarganya nggak ikut. iya kalau dia Nggak lupa ikut. kalau lupa Tapi dia ingatan, diketemui oleh orang lain, lalu dia kawin sama orang lain Pak. Dia tidak wah ingat itu sama tuh, sekali. waduh, Ya, dia tidak ingat sama diketemu orang sekali. lain. Diketemui sama orang lain, jadi lalu dinikahkan sama anak itu, jadi dia nikah. Jadi dia tidak ada ingatan terhadap perkawinan yang lalu, Pak. Masa tidak teringat Jadi ah? tiba-tiba Masa sama sekali memori di masa lalu itu hilang semua gitu? hilang Iya. memori, Pak. Ada kasus begitu, Iya. Pak. Tapi jadi biasanya maksudnya- kan ada dokumen tentang perkawinan dalam Kristen itu kan ada selalu dokumen. Iya, ada Iya. dokumennya, Pak. Tapi dia semua nih seperti dia nggak tahu Iya. dirinya apa. Sebenarnya Jadi bisa loh, contoh ya, ketika dia bikin KTP, kan syarat perkawinan kan ada KTP kan. Kalau dia lupa ingatan KTP-nya itu kan ada alamatnya, ada jejak-jejaknya. Harusnya bisa dicari tuh. Kalau dia lupa ingatan bikin jejak-jejak KTP yang bisa cari. baru, gitu kan cara bikin KTP baru kan, ya harusnya kayak ijazahnya apanya semua. Ya itu Contohnya kasusnya dia harus, ke Pak.
Pak di maksud dia di dalam yang perkampungan desa yang betul-betul jauh dari apa begitu. Jadi Dan dia ini tapi diselamatkan. tapi aneh Ya, lah bro. Kalau Belum pernah, kalau belum ada pernah aku kasus iya dengar begitu, kasus, Pak. belum pernah aku dengar kasus kayak gitu ya, ah. ya Hmm. masa lupa ingatan nggak lupa sama nafsu kan aneh. Enggak, dia dia bukan ingat nafsu, tapi dia dibawa ke desa itu, jadi di situ dia hidup macam oh dia diselamatkan begitu. Jadi orang mungkin mencari juga dia punya tapi nggak tahu sebab KTP-nya mungkin dia nggak bawa semua sebab ke hutan kan. Ah Jadi itu nggak, tiba-tiba dia hilang itu ingatan. ngaku-ngaku itu ah, ngaku-ngaku lupa ingatan itu. Itu, tapi itu tidak ada Iya kasus nggak, seperti Tapi itu. itu iya belum belum tapi pernah aku itu di dengar kasus. sinetron, Pak. Iya Sinetron itu. sinetron, oh kau pun bahas sinetron, Apa Leo? ah lato-lato juga kau, bahas Eh, sinetron. Pak, Pak, apa Leo? Aduh, masa kau bahas sinetron? Ah, ke sana lah kau. Aku Oh, pernah ada Pak, lihat dulu sinetron begitu. itu makanya Ya. makanya jangan suka nonton sinetron. Sinetron ini sekarang bukan mendidik, membodohi orang. Mana ada sih Aduh, sinetronnya siksa kubur katanya, kuburnya ada ular iya. macam-macam. Mana ada ajaran kayak gitu? Ah, itu membodohi orang. Orang lain bikin film itu bagaimana naik ke bulan, bagaimana menciptakan Oh teknologi iya. laser semua. Itu dibuat orang lain. Kita ini masih siksa kubur, nakut-nakutin. Sehingga orang Iya, itu nggak cerdas, terintimidasi. Ah, kau bahas sinetron. harus Betul, betul. Ya, harus ya, ya. datang dulu tokoh tertentu, kemudian setannya hilang. Iya. Biasa itu. udah udah bisa kita baca dari apa itu. Begitu kita lihat judul satu film apa sinetron, kalau yang produksi Indonesia, begitu kita lihat judulnya udah kita tahu endingnya, pasti tahu. Aduh, aku sampai sekarang nggak mau lagi nonton ah. Nggak berkembang pola pikir, udah. Iya, harus Oke, oke, datang oke, dulu oke. nanti orang tertentu. Ada lagi kah? Iya. Masih ada Oke, yang oke. Ada berkaitan lagi dengan ini? selanjutnya? Ada? Jadi yang tentang tentang Raja Salomo itu, Pak. Kenapa Oke. pada masa itu dia bukan Yahudi lah ya. Dia bukan Yahudi kan? Raja Salomo Salomo Yahudi ini. lah, Yahudi. Yahudi, Oh, Yahudi. Oke, apa oke, itu oke. Salomo Yahudi, keturunan Daud ya. Oh. Iya, ini Tapi sebentar ya. tapi ikut aturannya kalau Yahudi, raja ini mesti satu istri aja kan, Pak? Iya, ini saya mau bahas sampai ke sana. Oke ya. Jadi Oke, dasar oke, oke, Pak. perkawinan Kristen itu ya monogami, kesetiaan, kesucian, kasih, dan ada perjanjian semuanya ya. Jadi ini harus kesetiaan, kesucian, kasih, monogami. Sebenarnya satu kesatuan ya. Ini dasar-dasarnya yang harus dipegang oleh kekristenan. Artinya ketika seorang masuk dalam perkawinan, maka dasar-dasar ini harus ditegaskan, harus dipahami. Salah satu tidak ada gak layak untuk masuk dalam perkawinan. Kalau posisi poligami dalam Alkitab, pradosa itu monogami. Setelah adanya dosa baru ada poligami. Tetapi Yesus Kristus di sini menegaskan kepada monogami dan gereja meneruskan apa yang diteruskan oleh Yesus Kristus. Jadi ini, jadi ajaran pasca dosa ini kemudian nanti akan dikembangkan oleh oknum yang datang setelah gereja. Itu RT ya, yang biasa RT-RT itu, nggak usah disebutkan di situ ya. Baru kita lihat ya, Lamek itu 2 istri, poligami pertama. Ada dan Zila. Yakob juga poligami. Ya, kita lihat nanti hukum Musa, tanda petik mengakomodasi praktek pernikahan perkawinan ya, lebih dari 1 istri di sini. Ya, apabila seorang mempunyai 2 orang istri, apabila artinya ini bukan perintah, apabila. Jadi bukan disarankan, bukan perintah, tetapi ini kasustik. Makanya disebut apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai, yang lain tidak dicintai. Ya, mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah istri dari yang tidak dicintai. Ini perhatikan ya, kata apabila di sini bukan anjuran. Ini kasustik. Jadi hukum Musa mengakomodir poligami bukan untuk
bukan mengakomodir kepentingan seksual. Ya, bukan karena kepentingan seksual ini catatannya ya, tetapi untuk prinsip keadilan. Jadi kalaupun ada di sini seolah-olah diakomodir karena kata apabila ini ya, artinya itu untuk kepentingan prinsip keadilan. Mengakomodir kepentingan laki-laki mempertahankan garis keturunan. Karena Israel kan memang menganut sistem patrilinearis laki-laki. Mengakomodir juga hak perempuan. Tidak boleh perempuan terintimidasi, itu maksudnya. Lebih kepada konteks di sini ya. Raja Daud, ini pria yang dikenan hati Tuhan, memiliki banyak istri. Nanti bisa dilihat ya. Salomo bertindak berlebihan, 700 istri, 300 selir. Melanggar ketentuan dalam Ulangan 17 ini ya, bahwa raja tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak istri, tanda petik ya. Catatan, seperti tadi sampaikan, tidak ada poligami berjalan tanpa masalah besar sebagai akibat dari perilaku poligami tersebut. Selalu ada masalah besar. Di zaman Yesus, orang Yahudi sudah meninggalkan budaya poligami karena menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ini menimbulkan perpecahan dalam kalangan bangsa Yahudi. Makanya di dalam catatan Injil, kita tidak temukan lagi nanti, atau di dalam kisah-kisah PB, ada orang yang poligami. Karena di zaman Yesus itu sudah ditinggalkan. Ya, bahkan di dalam Alkitab, sudah diajarkan di PB, penilik jemaat, imam, penatua, diaken, dan jemaat wajib untuk beristri satu, sebaliknya bersuami satu ya. Ini sudah pasti otomatis. Jadi ini kita lihat di Alkitab itu bisa dilihat jejak-jejaknya. Sekarang kita lihat ya, studi kasus poligami itu pasca dosa Lamek, keturunan Kain yang memang bukan umat pilihan Allah. Pilihan Allah itu pada keturunan Set, perhatikan ya. Jadi Lamek itu bukan pilihan, karena pilihan itu ada pada Set. Kisah hidup Lamek penuh dengan masalah dan memang orangnya bermasalah. Lamek seorang pembunuh. Perhatikan ya. Nuh itu satu istri orang pilihan Allah. Tidak melenceng dari kehendak Allah, sepanjang hidupnya menyatakan kemuliaan Tuhan dan pekerjaannya. Ini ya, perhatikan ini. Abraham satu istri awalnya, orang pilihan Allah, melenceng dari kehendak Allah dengan memperistri budak istrinya demi mendapat keturunan. Dia tidak sabar dengan janji Tuhan, perhatikan ya. Jadi justru perkawinan Abraham poligami itu karena tidak percaya janji Tuhan. Tuhan sudah janjikan dari Sarah ya. Ketika berpoligami terjadi masalah rumah tangga. Tetapi Abraham bertobat, mengusir Hagar dan tidak mengangkat Hagar sebagai istri meskipun Sarah meninggal. Perhatikan ya. Jadi Hagar itu tidak diangkat menjadi istrinya walaupun Sarah meninggal. Malahan Abraham mengambil istri lagi, Keturah. Nah, kemudian kita lihat Ishak, satu istri orang pilihan Allah, tidak melenceng, tidak berpoligami, dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini ya, ini yang kedua. Kemudian Yakub. Awalnya Yakub ini satu istri, orang pilihan Allah, tidak melenceng. Tetapi kemudian dia berpoligami karena menjadi korban tipu daya. Tapi sikap Yakub tetap lurus dan memohon petunjuk Tuhan. Dipakai Tuhan sepanjang hidupnya. Ada di sini sikap Yakub tetap memohon, tetap Yakub lurus memohon petunjuk Tuhan. Yusuf, satu istri dan dia seorang penguasa. Orang pilihan Allah, tidak melenceng sepanjang hidupnya, dipakai Tuhan. Ini ya, ada tiga ini. Lihat, ini tiga. Ini indah-indah ini ya. Itu contoh-contoh ya. Kemudian Yesus hadir di dunia, membawa hukum kebenaran yang agung. Mengembalikan hukum kepada hukum Allah pradosa, yaitu monogami. Dan ini diteruskan oleh gereja sampai hari ini. Jadi puncak kita di sini teladannya ya. Oke. Sekarang Allah tidak merancang atau memerintahkan manusia poligami. Poligami adalah kehendak manusia berdosa yang dipaksakan dan selalu mendatangkan masalah dalam perkawinan. Saya ulangi lagi ya. Konsekuensi setiap keputusan atau perilakunya ada. Allah mengetahui manusia dengan kehendak bebasnya yang dalam natur keberdosaan rentan dengan pelanggaran. Untuk itu Allah memberikan sebuah kelonggaran, tanda petik ya, yang menjadi tuntunan dalam melaksanakan kehendak Allah tanpa menghilangkan konsekuensi dari penyimpangan perilaku tersebut. Contoh,
Ada kelonggaran di sini, tanda petik ya. Tetapi kelonggaran yang diberikan ini tidak menghilangkan konsekuensi dari penyimpangan perilaku tersebut. Contoh, boleh memberikan surat cerai zaman Musa karena kekerasan hati. Pada dasarnya tidak boleh cerai, tapi dikasih kelonggaran berikan surat cerai. Tetapi konsekuensi dari perceraian itu harus ada, harus ditanggung. Perceraian itu tidak membuat masalah menjadi lebih baik. Tapi perceraian itu hanya lari dari masalah untuk mengatasi masalah yang baru. Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia. Artinya Allah tidak memberangus kehendak manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas. Manusia diberikan pilihan dan kebebasan untuk bersikap. Sebelum dosa, kehendak Allah dan kehendak manusia sejalan. Ini perbedaannya. Setelah berdosa, kehendak manusia cenderung berlawanan dengan kehendak Allah. Allah memberikan kebebasan kepada manusia dalam batasan tertentu, melakukan kehendak bebasnya dan tentu akan berdampak pada manusia itu sendiri. Jadi kehendak bebas manusia itu ada dalam pada batasannya. Tidak bisa kebebasan manusia itu sebebas-bebasnya tanpa dibatasi oleh Allah. Jadi ada batasan semua. Kita lihat ya. Bagaimana dengan orang poligami dan kemudian tobat? Maka saya katakan orang yang tobat dari poligami dapat dipakai Tuhan. Tetapi ketika seorang tobat dari poligami dipakai Tuhan, pemakaian Tuhan terhadap orangnya bukan membenarkan poligaminya, tetapi berbicara belas kasihan Tuhan ya. Dalam catatan Alkitab terdapat kisah yang melakukan poligami, namun Allah masih memakai orang tersebut untuk suatu tujuan. Namun harus diperhatikan bahwa hal itu tidak menjadi dasar untuk membenarkan poligami, melainkan menyatakan bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa dan kesalahan. Tetap konsekuensi ada. Kasih karunia hadir kepada manusia berdosa untuk menuntun masuk dalam pertobatan. Allah memakai orang berdosa untuk tujuannya tanpa membenarkan perbuatan dosanya. Ingat di sini ya. Tanpa membenarkan perbuatan dosanya. Melainkan menyadarkan manusia atas keberdosaannya. Maka Daud mengatakan di sini ya, siapakah aku ini Tuhan sehingga kau berkenan memakai aku sebagai alatmu. Artinya apa? Pemakaian Allah atas mereka tidak merupakan tindakan Allah bahwa Allah setuju dengan poligami. Kalaupun orang-orang poligami itu dipakai Tuhan, bukan tindakan Allah menyetujui poligami, tetapi menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan tetaplah Tuhan nyatakan kepada orang yang berdosa dan sudah sadar akan dosanya. Allah memilih untuk menolong, menyadarkan, dan menobatkan orang yang berdosa atau poligami daripada menghukum terus-menerus. Allah tidak pernah menyatakan hukuman tanpa Allah menyatakan kasihnya terlebih dahulu. Kasih Allah selalu mendahului hukuman Allah. Ya, dalam hal ini kasih Allah selalu mendahului keadilan. Kasih setia Allah tidak membunuh manusia dalam dosa. Perhatikan di sini. Jadi tidak membunuh manusia dalam dosa, tetapi lebih kepada menuntun manusia merdeka atas dosanya. Tetapi ketika orang tidak dimerdekakan, tidak mau merdeka, maka itulah yang akan dibinasakan. Penghukuman Allah dinyatakan saat manusia memilih untuk tidak merespon kasih Allah. Artinya penghukuman Allah dinyatakan saat manusia memilih untuk tidak merespon kasih karunia-Nya. Ingat ini catatannya penting ya. Jadi posisi catatan poligami dalam Alkitab itu, Alkitab ditulis dengan jujur terhadap sejarah fakta yang terjadi. Tidak ada upaya penulis untuk menutupi, memoles, apalagi membela perilaku manusia yang amoral. Tidak ada. Alkitab itu menceritakan dosa sebagai dosa, kebenaran sebagai kebenaran. Alkitab tidak memberitakan dosa sebagai kebenaran atau kebenaran sebagai dosa. Makanya bagi kita dosa ya dosa. Gak pernah kita katakan orang berdosa itu, tapi kita katakan orang suci. Ya orang suci, orang berdosa, orang berdosa. Alkitab PL ini dipahami dalam terang Kristus. Artinya Yesus menjadi cermin, penyaring, atau terang dalam memahami seluruh jalan PL. Kitab PL dipahami dalam terang Kristus. Artinya apa? Segala ajaran yang ada di dalam PL itu tetap pusatnya adalah Kristus. Kisah yang buruk dicatat untuk menyatakan bahwa yang buruk itu adalah buruk dan tidak layak jadi patokan atau pola atau teladan hidup. Kisah yang benar dinyatakan untuk menyatakan kebenaran adalah benar dan harus menjadi patokan, pola, dan teladan hidup yang dikehendaki Tuhan. Di dalam dunia hanya ada dua pilihan yang ditonjolkan dalam Alkitab. Namun Allah mendorong manusia untuk memilih kehidupan, kebenaran, kebaikan yang membangun. Silakan dibaca di sini. Ya, oke, saya cepatkan.
Sekarang kita lihat bingkai poligami dalam bingkai sejarah. Poligami dalam bingkai sejarah. Taman Eden itu monogami. Diusir dari Taman Eden itu poligami. Kemudian Yesus datang menegaskan monogami. Ajaran RT itu kembali poligami. Perhatikan ya. Jadi Taman Eden dengan Yesus Kristus itu sejalan. Tetapi diusir dari Taman Eden setelah adanya dosa, dengan itu sejalan. Perhatikan di sini. Jadi ini dia. Maka topik kita malam hari ini, poligami itu ajaran siapa? Ya, ajaran dari nafsu, ajaran dari keinginan. Problem polemikus. Ini ya, 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel, dan seterusnya. Ayat ini bicara terus apa? Ayat ini tidak bicara restu Tuhan tentang poligami, melainkan teguran terhadap Daud atas kesalahan dan dosanya dalam menghampiri Berseba ya. Pembunuhan berencana terhadap pria dan yang adalah prajuritnya. Jadi harta kekayaan bahkan kerajaan Saul ada dalam kekuasaan Daud. Namun akan hal itu Daud tidak puas. Sebab ia mengambil istri seorang prajuritnya sendiri dengan cara licik. Inilah yang hendak ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, bukan berbicara legalitas poligami. Ayat ini kadang dipahami problem seberang itu legalitas poligami, padahal tidak. Tidak ada legalitas poligami di sini ya. Silakan dibaca baik-baik. Kemudian perilaku Raja Daud itu, ini tadi yang mau ditanya tadi ya, yang sebelum saya jelaskan. Raja yang poligami bertentangan dengan perintah Allah tentang seorang raja. Dalam Ulangan 17 ini hukum tentang raja. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, nggak boleh banyak. Juga itu sudah banyak. Supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia dan seterusnya ya. Jadi tidak boleh sebenarnya poligami seorang raja. Ada. Bahkan dikatakan Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Oke. Oke, sampai di situ silakan kembali ke moderator. Itu penjelasan tambahan dari materi pertama tadi. Ya, Bro Erben, ini saya anggap closing statement aja ya, karena kita nanti jam berikutnya ada lagi pengajaran. Oke, siap. Jadi waktu juga yang membuat kita terbatas. Saya rasa langsung ditutup doa aja, Bro Erben. Atau Bro Erben ada tambahan lagi kata-kata terakhir? Oke, dari apa yang kita sampaikan, teman-teman sudah bisa menilai bahwa poligami itu bukan ajaran dari Tuhan yang benar, dan itu bukan ajaran di dalam kekristenan ya. Kalaupun ada perilaku poligami, itu adalah produk manusia berdosa. Dan itu produk dari nafsu, produk dari orang-orang yang tidak taat sungguh kepada Tuhan. Itu saja. Terima kasih, kita tutup jumpa kita pada malam hari ini, kita berdoa. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih kebenaran boleh kami perbincangkan, boleh kami beritakan. Berkati kami yang ada di room, Zoom, dan berkati semua yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, kepadamu kami menyerahkan semua orang yang mendengarkan kebenaran ini. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus, pemilik penguasa dalam hidup kami berdoa. Amin. Shalom kawan-kawan semua, selamat malam. Shalom, shalom.